Hai semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran Administrasi dan Infrastruktur Jaringan. Judul dari bab ini adalah melakukan konfigurasi dan perbaikan routing statis. Pada video sebelumnya, kita telah membahas submateri pertama yaitu pengenalan routing statis, yang mana materi pokoknya adalah prinsip dan cara kerja routing statis, keuntungan dan kerugian routing statis, dan perintah dasar routing statis. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi routing statis dan mengonfigurasi routing statis. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materinya. Materi pembahasan kita kali ini adalah konfigurasi routing statis. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika hendak melakukan konfigurasi routing statis. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah prosedur dan teknik konfigurasi routing statis. Routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkannya ke alat lain melalui sebuah jaringan yang berbeda. Jika jaringan yang kita gunakan tidak memiliki router, maka kita tidak akan bisa melakukan routing. Sekarang kita masuk pada prosedur untuk melakukan routing paket. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu alamat tujuan dari paket yang akan kita kirimkan. Yang kedua, mempelajari network remote. Prosedur yang ketiga adalah dengan mencari tahu semua kemungkinan route yang dapat dilakukan ke semua remote network. Yang keempat adalah menentukan rute terbaik untuk setiap network remote. Dan yang kelima dan terakhir adalah router menyimpan tabel routing yang menggambarkan bagaimana cara untuk menemukan network remote atau jaringan-jaringan remote. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada teknik konfigurasi untuk melakukan routing statis pada Cisco, yaitu dengan cara memberikan IP pada interface, mengaktifkan interface, dan menentukan route statis, yang mana hal ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan exit interface, menggunakan next hop IP address, dan bisa juga menggunakan penggabungan dari keduanya. Oke, sekarang kita masuk pada studi kasus routing statis. Contoh studi kasus yang akan kita buat pada kali ini adalah yaitu topologi jaringan yang ada pada 2 buah gedung, yang mana masing-masing gedung menggunakan satu router Cisco sehingga nanti masing-masingnya dihubungkan oleh router tersebut. Langkah-langkah konfigurasi routing statis pada kasus ini adalah yang pertama, kita harus terlebih dahulu memberikan IP address pada masing-masing laptop yang akan digunakan atau komputer. Yang kedua, kita harus melakukan konfigurasi pada router, yang mana di router ini yang kita atur adalah pertama itu hostname, IP address, mengaktifkan interface pada router itu, kemudian kita memasukkan IP route untuk tabel routingnya. Oke, langsung saja kita masuk pada kasusnya. Di sini kita buat topologinya. Bagian ini, bagian kiri kita ibaratkan itu satu gedung dan bagian kanan kita ibaratkan gedung yang lain. Jadi di sini ada 2 buah router, 2 switch dan 4 PC. Jadi masing-masing PC sudah diberi IP. PC 0 itu IP-nya 192.168.10.2. PC 1 IP-nya itu 192.168.10.3. PC 2 192.168.20.2, PC 3 192.168.20.3. Oke, kemudian di routernya di sini kita buat di router yang mana itu fast Ethernet 00 terhubung ke switch. Kita beri IP 192.168.10.1. Kemudian fast Ethernet 10 kita beri IP 10.10.10.1. Di router yang satu lagi di sini kita lihat fast Ethernet 10 itu kita beri IP 10.10.10.2
Dan di sini kita menghubungkan router kepada switchnya, yaitu melalui Fast Ethernet 00. Kita beri IP 192.168.21. Oke, sekarang kita akan mencoba pingnya. Di sini kita mencoba ping antar gedung. Kali ini dari PC 0 kita ping ke PC 1. Di sini sudah sukses karena sebelumnya sudah diberikan IP-nya. Untuk memberikan IP-nya, kita double klik. Baru kita pilih dia bagian IP configuration. Nah, di sini dia sudah dimasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Oke, sekarang kita coba ping yang di gedung 2. Dari PC 2 ke PC 3. Dia sudah sukses. Oke. Sekarang kita masuk pada konfigurasi pada routernya. Untuk di router ini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini dia masih merah, artinya dia belum terhubung. Oke, kita buat dulu. Kita klik sekali. Baru di sini kita masuk pada menu CLI. Di sini ada pertanyaan, continue with configuration dialog. Kita pilih no. Karena jika kita pilih yes, maka dia akan masuk pada konfigurasi widgetnya. Oke, kita pilih no. Tekan enter sekali. Oke, tampilan pertamanya adalah router. Yang harus kita lakukan adalah kita mengetikkan enable. Lalu kita buat configure terminal. Oke, sekarang kita sudah masuk pada konfigurasi terminalnya. Kemudian yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mengaktifkan interface dan kita akan memberikan IP pada setiap interface-nya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke. Sini kita lihat tadi yang mana FA00 atau Fast Ethernet 00 dia terhubung ke switch dengan IP 192.168.10.1. Kita buat interface FA00, enter. Sekarang kita akan membuat IP-nya, IP address 192.168.10.1. Kita buat sesuai IP yang sudah kita atur tadi. Lalu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Kemudian kita buat no shutdown. Oke, dia sudah aktif. Lalu kita akan mengatur IP address dari yang selanjutnya, yaitu kita akan menghubungkan dari router 1 ke router 2 melalui FA10. Oke. Untuk settingnya kita buat exit dulu supaya keluar dari pengaturan interface yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya kita buat interface FA10. Oke, sekarang kita masukkan IP-nya. IP address 10.10.10.1 sesuai yang ada di sini. Baru kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kita buat no shutdown. Oke, sudah masuk. Kita buat exit. Oke, sudah. Bagian konfigurasi dari gedung A sudah. Di sini dia sudah berwarna hijau. Di sini masih berwarna merah karena kita belum mengatur konfigurasi di router di gedung yang satu lagi. Oke, kita masuk pada router 1. Kita buka CLI seperti yang tadi. Oke, kita ulangi prosesnya. Kita pilih no, enter, enable, lalu kita masuk pada konfigurasi terminal, conf t. Oke, kemudian sekarang kita masuk pada pemberian IP pada setiap portnya. Oke,
Di sini dia FA00 terhubung ke switch dengan IP 192.168.20.1. Oke, kita buat interface FA00 IP address 192.168.20.1. Masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter, buat no shutdown. Oke, exit. Oke, dia sudah berwarna hijau. Sekarang kita lanjut pada bagian ini, dimana dia terhubung pada FA10. Kita buat interface FA10 IP address 10.10.10.2. Masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Oke, semua konfigurasi sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba menghubungkannya. Oke, kita coba ping dari PC0 ke PC1. Dia sudah berhasil. Kemudian kita buat dari PC0 ke router. Dia sudah berhasil. Kemudian kita buat dari PC0 ke PC2. Dia komunikasi antar gedung. Dia masih gagal. Coba sekali lagi di sini. Masih gagal. Kenapa gagal? Karena kita belum membuat konfigurasi routing statisnya atau IP route, yang mana itu adalah jalur yang menghubungkan dari gedung A ke gedung B. Oke, sekarang kita akan mengatur IP route-nya. Oke, kita klik. Kita akan mengatur pertama dari gedung 1. Oke, kita buka sini. Kita exit dulu. Oke, di sini kita akan membuat IP route. Untuk IP route sendiri, kita harus menentukan alamat tujuan dan dia lewat dari mana. Misalnya seperti ini. Kita akan mengirim data dari PC0 ke PC2. Artinya, kita harus tahu dulu di mana alamat tujuan dari PC2 ini. Alamat tujuannya adalah di sini. 192.168.20.1 dan kita mengirimkannya dari router ini ke gedung B, yaitu melalui IP 10.10.10.2. Oke. Jadi caranya adalah kita tentukan dulu alamat tujuannya, yaitu 192.168.20.0. Oke, di sini kita buat 0 supaya dia nanti bisa terhubung. Kemudian kita buat subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP melalui. Kemudian sekarang kita masukkan dia melalui IP yang mana. Jadi di sini dia terhubung dari router 1 ke router 2 ini terhubung melalui IP yang ini. Kita masukkan 10.10.10.2. Oke, kita enter. Oke, sudah. Lalu sebaliknya, ketika kita akan mengirimkan data dari gedung B ke gedung A, kita harus juga melakukan konfigurasi routernya. Oke, kita melakukan hal yang sama. Kita exit dulu. Kita buat IP route. Jadi di sini tujuannya adalah 192.168.10.1. Jadi kita buat di sini 192.168.10.0. Oke, kita buat subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan melalui IP yang mana, yaitu 10.10.10.1. 10.10.10.1. Oke, kita enter. Oke, itulah untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkannya. Kita pilih, kita coba ping dari PC2 ke routernya. Sudah berhasil. Kemudian kita coba ping dari PC2 ke PC0. Oke, dia sudah berhasil. Oke, kita coba ping dari PC2 ke PC1. Oke, dia sudah berhasil.
Itulah materi untuk konfigurasi routing statis. Sejauh ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada submateri selanjutnya, yaitu perbaikan permasalahan routing statis. Sebelum kita hendak melakukan perbaikan permasalahan routing statis, maka alangkah baiknya kita sudah tahu dulu apa saja masalah atau permasalahan apa saja yang mungkin terjadi pada routing statis tersebut. Ada beberapa permasalahan routing statis, yaitu yang pertama adalah membutuhkan administrator dan operator yang paham jaringan. Kelemahan dari routing statis terletak pada sumber daya manusia atau SDM-nya, yaitu seseorang yang mengoperasikan router. Karena ketika kita menggunakan routing statis, maka setiap administrator dan operator haruslah paham betul mengenai prinsip routing dan proses manajemen pada tabel routing. Tujuannya adalah agar proses routing itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan pada rute pengiriman paket informasi. Yang kedua, sulit diterapkan pada jaringan dengan skala besar. Sesuai dengan masalah yang pertama tadi, yang mana adanya keterbatasan pada kemampuan sumber daya manusia atau SDM, itulah yang dapat menyebabkan routing statis tidak cocok jika diterapkan ke dalam jaringan yang berskala besar. Karena jika jaringan yang digunakan adalah jaringan yang berskala besar, maka seorang administrator akan sangat kerepotan dan kesusahan dalam membuat routing tabelnya, sehingga hal ini sangat tidak efektif untuk digunakan. Yang terakhir adalah proses edit data pada routing table harus dilakukan secara manual. Sebelum sistem harus menutup atau membuka sebuah rute pada proses routing, maka administrator harus lebih dulu melakukan pengeditan dan pembaruan pada routing table secara manual. Tentunya, hal itu akan menyulitkan operator jika jaringan yang digunakan terlalu besar, sehingga akan sangat banyak pembaruan pada routing table. Dan hal ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga akan mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Oke, baiklah. Sekian materinya untuk kali ini. Jika masih kurang mengerti materinya, silahkan kalian putar ulang video ini atau boleh juga bertanya. Terima kasih.